Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka salah satu yang paling sering kita dengar, kalau ada tuan guru, ulama, atau kita panggil bahasa sederhana di negeri kita ini dengan sebutan tengku, ustaz, siapapun, kalau mereka berdiri dan memegang mikrofon memulai ceramah tausiah, pasti mengajak kita untuk bersyukur atas nikmat pemberian Allah. Maka sebenarnya kata syukur ini sederhana untuk dipahami. Apa itu syukur? Syukur lawannya kufur. Syukur berasal dari 3 kata, 3 huruf, sya, ka, ro. Sya, ka, ro artinya tampakkan. Sya, ka, ro artinya jelaskan. Sya, ka, ro nyatakan. Lawan dari syukur, ka, fa, ro artinya disembunyikan. Berarti makna syukur, kita menampakkan sesuatu yang kita tampakkan sesuai dengan ridho Allah dan tidak menimbulkan fitnah maksiat kepada orang lain. Salawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul yang sangat dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita kelak dapat syafaat dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin sidang jemaah pendengar yang dirahmati oleh Allah, beberapa menit ke depan, insya Allah sekitar 10 menit, kita akan sedikit membahas makna syukur. Bagaimana cara kita bersyukur? Hari ini Allah berikan kita nikmat luar biasa. Apa nikmat kita pagi menjelang siang ini? 3. Pertama, hari ini Allah masih izinkan kita untuk hidup. Masih terbayang kita bagaimana raut wajah orang-orang yang kita cintai. Masih terbayang orang-orang yang lama dengan susah payah membesarkan kita. Ayah, ibunda tercinta. Tapi ternyata hari ini lihat ke belakang, toleh ke depan, lihat samping kiri kanan, kita tak temukan orang kita cintai itu. Kemana mereka? Mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hari ini Allah masih izinkan kita untuk hidup. Ini yang pertama. Yang kedua, hari ini kita tidak sekedar sedang hidup saja, tapi Allah masih berikan kita nikmat sehat. Dan nikmat sehat itu, ketahuilah saudaraku, nikmat terbesar kedua setelah iman adalah nikmat sehat. Dan yang ketiga, ini yang paling istimewa, hari ini kita tidak sekedar sedang hidup saja, tidak sekedar dalam keadaan sehat walafiat, tapi Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat istiqomah. Dan kita semua sebenarnya ketika mendapatkan rezeki dari Allah itu, seringkali kita beranggapan bahwa gajiku, hasil bisnisku, keadaanku sekarang, keuanganku, asetku, hartaku, milikku, seringkali kita beranggapan itu adalah hasil usaha dan jerih payah. Salah, saudara. Itu benar-benar mutlak pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pertama yang kita tanamkan terhadap nikmat besar yang diberikan Allah, syukur dengan hati. Itu adalah hasil kudrat iradat Allah, bukan hasil usaha kita. Ini yang pertama. Maka syukurilah dengan hati, tanamkan di dalam hati, yang hari ini ku nikmati bukan hasil usahaku, tapi benar-benar pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, syukur dengan lisan. Syukur dengan lisan, kami sudah paham. Bagaimana? Alhamdulillah, benar. Ketika diberi kita nikmat, sesama manusia kalau kita saling memberi ada kata terima kasih. Orang Arab menyebutnya syukron. Syukron bahasa Indonesia terima kasih. Bahasa Alas diterjemahkan lagi mughijinnu.
tapi itu tidak cukup. Syukur dengan hati, bahwa sadar itu adalah pemberian Allah mutlak kepada kita. Syukur dengan lisan, ucapkan alhamdulillah. Tapi kedua ini tidak cukup, harus ada yang ketiga, syukur bil arkan. Syukur dengan tindakan, syukur dengan tangan, syukur dengan mata, syukur dengan kaki, syukur dengan hati. Ini harus ada, karena ini faktor syukur yang paling luar biasa. Maka untuk ini pemecahannya sebenarnya banyak, tapi saya singkat saja agar mudah untuk kita pahami. Syukur dengan arkan, apa maknanya? Ini yang disampaikan oleh kepala dinas tadi. Syukur bil arkan, maka syukur itu sederhana untuk dipahami. Syukur itu menyesuaikan sesuatu dengan fungsinya. Syukur dengan mata, mata hanya melihat yang baik. Mana dalilnya? Bukakan Al-Quran. Wa kullil mu'minin, katakan kepada laki-laki yang beriman. Wa kullil mu'minat, katakan perempuan yang beriman, bahwa mata mereka hanya melihat yang dihalalkan dan menilai manfaat. Syukur dengan tangan, tangan harus memberi, tangan harus mencerdaskan orang, tangan harus memberikan manfaat kepada orang. Syukur dengan kaki, la tusakir haddaka linnas, la tamshi fil ardi marha. Kaki jangan melangkah ke tempat yang tidak diridhoi oleh Allah. Semua ada fungsi dan tempatnya. Maka syukur itu menyesuaikan sesuatu sesuai dengan fungsi dan tempatnya. Karenanya syukur sesama manusia, tanda kita jadi Kabupaten Aceh Tenggara, maka kita harus menjadi pribadi yang soleh. Itu cara kita bersyukur. Tidak cukup soleh secara pribadi. Soleh secara pribadi itu biasa. Nanti perhatikan sholat zuhur, ramai orang datang sholat zuhur ke Masjid Taqwa, ramai orang datang berjamaah ke masjid-masjid di kampung halaman kita. Itu soleh secara pribadi. Sholat sendiri, zakat diberikan, puasa sendiri, naik haji bersama-sama, itu biasa. Soleh secara pribadi biasa. Tapi kalau hari ulang tahun jadi Kabupaten Aceh Tenggara, kita tidak sekadar sedang diajarkan jadi soleh pribadi, tapi tampil muslihun li ghairih. Tidak sekadar soleh pribadi, tapi mampu memperbaiki khalayak umat yang banyak. Barulah kita benar-benar bersyukur. Maka ukur diri kita sampai hari ini, apakah hadirku dan hadirmu saudaraku memberikan manfaat kepada orang lain? Kalau hadirku dan hadirmu hanya memberikan mudarat kepada orang lain, berarti kita belum menjadi hamba yang bersyukur. Maka inilah sebab saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kadang-kadang manusia itu terheran-heran, kenapa setiap cita-citaku dikabulkan Allah? Kenapa doa-doaku dikabulkan oleh Allah? Mungkin ilmuku tidak seluas ilmu ulama, tapi cita-citaku ternyata dikabulkan Allah. Hajat dan niatku atas kehendak Allah. Apa sebab? Karena kita punya nilai manfaat kepada orang lain, ringan tangan membantu orang lain. Tidak terbayangkan kita tidur terlelap, ternyata fakir, mereka yang miskin, anak yatim yang pernah kita bantu, mereka yang berdoa. Kita sedang enak-enaknya tidur, tapi ternyata besok pagi kita mendengarkan kata-kata baik, kabar gembira tentang keberhasilan kita. Apa sebab? Karena kita ringan tangan meringankan beban orang lain. Maka pertama, bersyukur dengan arkan. Apakah fungsiku dan fungsimu terhadap orang lain memberikan manfaat? Kalau memberikan manfaat, berarti kita benar-benar bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Yang kedua, bersyukur dengan teman, bersyukur dengan saudara, tebarkan manfaat. Tapi tidak cukup. Itu tangga pertama saudaraku. Harus ada syukur kepada orang tua. Ini kita yang sering kecolongan sebenarnya. Syukur terhadap orang tua. Apa makna syukur terhadap orang tua? Patuh terhadap orang tua. Maka ini sebenarnya banyak, tapi saya singkat jadi 3.
cara kita berbakti kepada orang tua, maka dihitung kita syukur kepada Allah. Bagaimana berbakti kepada orang tua itu? Al-khidmatu inihtajah, berkhidmat, patuh terhadap perintah orang tua. Bayangkan 9 bulan lebih orang tua mengandung kita anaknya. Tanya hati kita masing-masing, agaknya kenapa hari ini rezekiku sempit? Kenapa hari ini bisnisku tidak lancar? Kenapa daganganku tidak laris manis? Itu orang sebelah laris manis. Kenapa cita-citaku selalu ada penghalang? Kenapa anakku nakal? Kenapa aku ibadah sering mendengarkan tausiah, sering mendengarkan khutbah, sering mendengarkan bacaan Al-Quran, tapi diriku tidak baik? Flashback kembali, bagaimana dulu hubungan kita dengan orang tua? Maka pertama, kalau masih ada orang tua, patuhlah terhadap ayah dan ibunda tercinta. Yang kedua, at-ta'am inihtajah. Kalau orang tua masih ada, berikan makanan yang paling disukainya, belikan makanan. Maka ini yang sering saya sindir di mana saya berdiri, apalagi dalam kata-kata takziah. Ini sering saya perdengarkan, ini sering saya sampaikan, karena ini sangatlah penting untuk kita semua untuk diingatkan tentang hal ini. Syukur terhadap nikmat yang diberikan Allah tidak cukup antar sesama manusia, tapi harus pula kepada orang tua yang telah mendidik dan membesarkan kita. Maka hari ini apa yang paling dicintai oleh orang tua? Selesai pulang bekerja, belikan makanan, singgah ke tempat orang tua, belikan makanan yang paling ia cintai. Maka kalau hari ini masih ada orang tua, kalau sekedar memberi makan saja kita tidak sanggup, nanti kalau dia sudah dipanggil oleh Allah, ini menjadi penyesalan terbesar kepada kita umat dan anak-anak kecucu keturunan dari Adam alaihissalam. Karenanya berikan makanan ringan sebenarnya, saudara. Yang ketiga, al-irda'u lahu bima radiya li nafsi. Cara kita bersyukur atas nikmat Allah karena kita sebagai sang anak, pastikan bahwa apapun yang akan kita lakukan, apapun cita-cita kita, apapun hajat dan niat kita, benar-benar karena ridho orang tua. Kalau tidak karena ridhonya, bukankah sampai hadis Nabi kepada kita bahwa ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua, dan murka orang tua pun ada timbal balik terhadap ridho dan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pastikan bahwa kita senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernahkah kita mendengar kisah Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni namanya tidak setenar nama kita, karena dalam sejarah Uwais Al-Qarni punya penyakit. Penyakitnya penyakit sapak, seperti panu. Setiap orang bertemu Uwais, maka orang akan berkata, oh Uwais punya penyakit. Tapi Nabi berpesan kepada Umar bin Khattab, Umar, nanti kalau engkau ke Madinah, engkau temui manusia pemuda, dia bernama Uwais Al-Qarni. Umar bin Khattab bingung, kenapa Rasulullah perintahkan temui Uwais Al-Qarni? Bukankah di Madinah itu banyak orang alim ulama yang ilmunya luar biasa? Bukankah di Madinah itu ada orang yang ibadahnya luar biasa? Tapi kenapa harus jumpa anak muda namanya Uwais Al-Qarni? Begitu jumpa Umar bin Khattab dengan Uwais Al-Qarni, ternyata Uwais Al-Qarni tidak secerdas para ulama sekalibernya saat itu. Hebat ibadahnya biasa-biasa saja, tapi ternyata Uwais Al-Qarni itu sangat patuh dan tindakannya atas ridho ibunya. Bagaimana hebatnya Uwais Al-Qarni? Ia pernah menggendong ibunya sampai haji ke Baitullah. Ia gendong ibunya. Sebelum dia menggendong ibunya, dia latihan 8 bulan untuk menggendong bihan. Kalau bahasa kita seperti di sini, hewannya itu lebih kecil dari kuda. 8 bulan dia menggendong bihan agar dia mampu menghajikan ibunya, karena ibunya sakit. Ia gendong ibunya keliling tawaf di Ka'bah, berdoa di multazam. Dia berdoa, Allahumma gfir li ummi,
ampunkan dosa ibuku, kata Uwais Al-Qarni. Ia sholat di belakang makam Ibrahim, ia berdoa, ampunkan dosa ibuku ya Allah. Apa kata ibu Uwais Al-Qarni? Uwais, minta saja kepadamu, tidak usah minta kepadaku, cukup baktimu kepadaku hai anakku. Apa kata Uwais Al-Qarni? Ibu, aku berdoa bukan aku takut azab Allah, aku berdoa agar engkau ridho wahai ibundaku. Aku ridho wahai anakku, kata ibu Uwais Al-Qarni. Begitulah Uwais Al-Qarni, namanya tidak terkenal di dunia, tapi dia masyhur, dipuji oleh malaikat yang ada di langit. Apa sebab? Al-irda'u lahu bima radiya li nafsi, karena dia ridho Allah, ridho orang tua selalu ada kemanapun dia berada. Patuh, ridho orang tua dan mampu memberikan makan orang tua. Ini tanda kita bersyukur atas nikmat pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir yang ingin saya sampaikan kepada kita, pertama, bersyukur, syukur terhadap diri sendiri, punya teman yang baik, tampil jadi muslihun li ghairi. Yang kedua, bersyukur punya orang tua. Kalau masih ada orang tua, patuh. Kalau masih ada orang tua, berikan makanan yang paling disukai. Kalau masih ada orang tua, tanyakan dulu dia ridho atau tidak dengan apa kemauan, hajat dan cita-cita kita. Karena ridhonya sangat mendukung apapun cita-cita kita. Yang ketiga, terakhir, bersyukur atas nikmat pemberian Allah. Bersyukur kepada Allah, tegakkan yang makruh, cegah yang munkar. Solat diperintahkan Allah, perhatikan, maaf, 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 maaf. Seringkali orang salah tafsir di sini. Solat itu bukan menghitamkan jidat, saudara. Solat bukan menghitamkan jidat. Kalau ada orang yang hitam jidatnya, jangan lalu berbangga seolah-olah solat sudah diterima. Kalau hari ini kita sudah sholat berjamaah, sholat tidak tinggal, istiqomah dalam sholat, tapi jidatnya belum hitam, jangan lalu berkecil hati seolah-olah sholat belum diterima. Karena perintah sholat bukan menghitamkan jidat, tapi menumbuhkan rasa. Rasa apa yang ditumbuhkan sholat? Takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dalilnya? Bukakan Al-Quran. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran, kata Allah, tidak ada keraguan isinya. Dia petunjuk, huda lil muttaqin, petunjuk untuk orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang bertakwa, yu'minuna bil ghaib, percaya kepada yang gaib, wa yuqimunas shalah, dan mendirikan salat. Salat tujuannya takwa, zakat tujuannya takwa, puasa tujuannya takwa. Maka sering kita dengar ketika di bulan suci Ramadan, tujuan puasa adalah takwa. Haji yang dilakukan tujuannya takwa. Apa sebab? Sholat diperintahkan Allah, zakat diperintahkan Allah, puasa diperintahkan Allah, haji diperintahkan Allah. Keempat perintah ini tujuannya satu, takwa kepada Allah. Apa sebab? Hari ini ada orang yang berebut. Apa yang diperebutkan? Pakaian kemewahan. Tapi ingat kata Allah, walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itulah pakaian yang paling baik, kata Allah. Hari ini kita berkumpul. Siapa yang paling mulia di tempat ini? Siapa yang paling mulia di antara kita hari ini? Apakah yang berdiri yang memberikan tausiah ini? Tidak, saudara. Yang paling mulia di hadapan Allah, inna akramakum innallahi atqakum. Yang paling mulia di tempat ini, yang paling tajam rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau bersyukur atas nikmat Allah, bersyukur kepada Allah, maka kerjakan perintah Allah dan cegahlah larangannya. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah pendengar yang dirahmati oleh Allah, pas waktu yang diberikan 20 menit. Terakhir, sebagai intisari tausiah kita hari ini, bersyukur kita terhadap nikmat Allah. Maka teman-teman sekantor, jadilah pribadi tidak sekedar soleh.
Kalau sekedar soleh, sholat sendiri, zakat sendiri, puasa sendiri, haji sendiri. Tapi kita diajarkan oleh Sayyidina Muhammad, hari ulang tahun jadinya kabupaten kita, kita tidak sendiri di negeri kita ini. Kita harus mampu memperbaiki khalayak umat yang banyak. Tidak sekedar sholat, tapi muslihun lil ghairi. Mampu kita perbaiki orang banyak, barulah tanda kita bersyukur dan ajak orang berbuat kebaikan. Disiplin dalam hidup dan jujur terhadap diri sendiri. Hari ini kesalahan kita karena kita tidak jujur melihat kita. Andai saya dan kita semua jujur melihat diri, maka ini yang membuat kita akan meneteskan air mata taubat. Justru kalau tidak jujur, maka ini menjadi sumber malapetaka. Di mana kita bertempat, di mana kita duduk, maka akan mengundang azab Allah dan menebar kemunkaran. Apa sebab? Karena kita tidak jujur kepada diri kita. Bersyukur pertama, bersyukurlah terhadap diri kita, memperbaiki orang banyak. Bersyukur kepada orang tua, kalau masih hidup orang tua, belikan makanan yang paling disukai, patuhlah terhadap perintahnya dan ambil ridhonya. Bagaimana dengan orang tua yang sudah dipanggil oleh Allah? Ingatlah mereka dalam renungan doa-doa kita. Punya uang, punya harta, mau bersodakoh, bersodakohlah atas nama orang tua. Insya Allah apapun yang kita cita-citakan, apapun yang kita kehendaki, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan atas ridhonya. Bersyukur atas nikmat Allah, cegah yang munkar dan tetap yang ma'ruf ditegakkan. Sholat jangan ditinggalkan, zakat diberikan, puasa laksanakan. Yang mampu naik haji ke Baitullah, mampu silahkan lanjutkan, karena ini cara kita bersyukur atas nikmat pemberian Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.